إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Saya mempunyai suami yang dulunya pemakai narkoba. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah. Tapi masalah yang saya hadapi sekarang karena dulu hampir 16 tahun suami tersebut di narkoba sehingga saya ngawur Ustadz meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak. Ini karena kepepet ya seorang wanita ya. Yang saya ingin tanyakan, langkah apa yang harus saya lakukan supaya bisa bangkit dari keterpurukan ini? Apa yang harus saya lakukan supaya bisa bebas dari hutang rentenir? Amalan yang harus saya lakukan supaya bisa lepas dari hutang. Halo, ini orang Solo ini. Saya hanya bekerja sebagai guru honorer di TK Islam di Solo. Wong Solo, Mas. Walaupun pendapatan kurang dari kata, walaupun pendapatan kurang dari kata cukup, tapi saya bahagia, Ustadz. Kalau suami sekarang sudah sembuh dan bekerja, keluar masuk perusahaan, jadi penghasilan juga nggak pasti. Tuh, walaupun dia dikejar-kejar rentenir, dia bahagia. Walaupun cuman guru honorer, 16 tahun ngurusi anak sendiri, suaminya ngurusi awake dhewe ra iso, gitu kan. Dia bahagia. Dan dia orang Solo, berarti tetanggamu, Mas Eko. Ya. Gimana cara terbebas dari utang? Yang pertama, tentu seorang muslim ketika ada masalah ya berdoa kepada Allah ya. Itu dulu. Itu dulu. Ya. Nah, pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Apa aja. Kalau emang kita bisa pakai bahasa Arab, silakan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, nggak ada kemudahan yang datang kecuali dari Engkau dan Engkau menjadikan semua kesedihanku menjadi kemudahan karena Engkau. Kira-kira begitu. Atau mungkin doa-doa yang lain itu kan. Doa-doa yang apa namanya di situ kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk ya kan doa minta dicukupkan dari hal-hal yang haram dengan kecukupan dari hal-hal yang halal gitu kan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwak gitu kan. Kemudian setiap habis sholat gitu kan. Habis sholat sebelum salam ya begitu kemudian kita doa tasyahud innaka hamidum majid. Di situ ada tambahan doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ada tambahannya lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari perbuatan dosa dan terlilit utang gitu kan. Kemudian ada doa lain yang lain lagi Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Yang terakhir itu min ghalabati daini, berlindung dari terlilit utang, dikalahkan dengan utang, wa qahri rijal, dan dikuasai oleh orang. Kuasai orang berarti siapa ya? Rentenir tadi gitu. Orang kalau terlilit utang kemudian dikasih kuasai orang kan rentenir itu. Ya. Maka doa-doanya itu ada. Ya, tadi memang saya menyampaikan lewat lisan ya, artinya yang dengar juga mungkin lupa ya. Makanya kalau apa namanya? Kalau tahu orangnya atau ketemu orangnya enak bisa diajak ngobrol. Tanyain alamatnya di mana ini Solo, nanti kita datengin Mas Eko. Nah, kemudian itu tadi satu berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu adalah ya namanya punya utang ya caranya gimana ya nyaur utang. Nah, cuman nyaur utang ini kalau kita mengandalkan apa yang dilakukan sekarang existing ya, cuman mengandalkan gaji guru, cuman mengandalkan gaji suami, pasti nggak selesai. Dia harus punya penyelesaian yang di luar kebiasaan. Artinya kalau dia cuma mengandalkan gaji nggak cukup. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya dia harus melakukan sesuatu di luar pekerjaannya. Misal guru ngajar pagi kan, suaminya mungkin kerja dari pagi sampai siang atau sampai sore gitu kan. Malamnya ya harus buka ayam goreng angga chicken tadi gitu loh. Atau mungkin harus apa sorenya atau mungkin habis sebelum subuh sebelum ngajar bikin nasi kuning atau mungkin bikin jajanan pasar. Pokoknya harus ada tambahan pekerjaan yang dilakukan di luar konteks kebiasaan, di mana tambahan ini digunakan untuk nyicil. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak lagi menambah utangnya gitu. Karena orang itu susah menyelesaikan utang karena dia nambah utang.
gali lubang tutup lubang, gali lubang kecemplung blumbang, itu kayak gitu istilahnya. Kemudian yang keempat, tidak ada rumusnya menyelesaikan utang dengan nambah utang. Utangnya dari sini terus ditutup pakai utang dari tempat lain, nggak bisa. Kemudian yang kelima, jangan pernah terlibat dalam riba, karena riba itu selain dia ada utangnya, dia ada tambahan-tambahan lagi dan itu menjadi tambah berat gitu. Nah, oleh karena itu solusinya tadi itu urutannya. Ada 5 hal itu yang harusnya kemudian oleh orang yang berutang dia melakukan itu step by step gitu. Ya ala kulihal, ya ini dari Solo, nanti Mas Eko akan tanyakan alamatnya di mana. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita samperin, kita kasih apa namanya, apa yang bisa dibantu. Wallahu ta'ala alam.